Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki yes minallah. Wae ta'alluq wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue dongo itu mikir awakmu dhewe. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya iku kabul kajate. Intinya mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya dongo. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup ngono. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluknya mau swidik, paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo tawanya. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik malah kadang orang misalnya ala Muhammad
Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Masalah terus baru kutungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramutu tenan. Jen gak bakat wali. Lah cara kula iku sisen ngono. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih pisan, nyebut utangi 100. Berarti yang kemana ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu, hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur
Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min atharis sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Wes ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang? Enggak, anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya, seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi.
Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Itu sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim minasari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip terus dicari disafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubahsine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Nah, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kok ada semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini, tapi kok ada cahayanya ya. Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin, kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurnakan. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu kan, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa, waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat, tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong sore ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah membuka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah tapi gitaran terus wudu, pengiran tersinggung, piye kok menjaga gitar wudu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen ibu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, biar usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu
Karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah, boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. Utawa rujuke balik boten apa-apa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami intakhtilatihim mukminin bi iklan kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe cek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di nut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anastune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kana sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, wah saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Jadi ini Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau itu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nak ono wong ganteng itu diculik. Karena Nabi Yusuf kan diculik. Nak cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak ada masalah. Walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan, zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nuti Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton kata setengene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Dadi yan'auna mana apa? Jauh napa? Jauh. Kata setengene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its abala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Itsaqbalah dumadaan madhep ali ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyok-koyok satune wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan hale melayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari.
Tapi bahwa falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure Rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara saniki terpaku. Fa'aja'u mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar hu ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifah. Lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqqus sodri apa? Dioperasi syaqqus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj, apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang diantara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minggu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Kalau bolak-balik matur, jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi Nur, tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah, apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian, apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imunu rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya cara zahir beliau juga makan. Nah itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar, tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Seperti ini ya, wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi klan sifat aris itu tidak gampang emosi. Wong Arab nadarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darani apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ka alim guyu-guyu. Resepsionis sing mau tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja dah, bocah Jui. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bujone ya ramah gitu. Akhirnya langsung merengut mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini apa? Senyumnya itu. Nggak saya pernah loh para nih satpam UI. Tanyaannya lucu, satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seudon itu haram. Iya haram.
saya ini satpam, tugasnya harus suudon. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Jadi sepeda jajar-jajar dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semperengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok ini ora usah keamanan, tugas apa? Suudon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono apa? Lah repote meneh mulang yo tugas e. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Bareng nemu wis ora tapi guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, nang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya itu bujune mbak anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Baru mulai bujune merengut. Bujune kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurune tugas, apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopoy senyum. Warwana nong melewete itu, apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia lagi seruput, tapi bukan gono. Suaya ini apa? Karena kiamat ribet. Wa mala uhulan podo ngebuki sama malaikat hu ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan podo balekno sapa para malaikat hu ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang yang muruh dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan hal sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi, maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi, dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibur Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta ekti ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ge saminu bahjah bahid manane ge sinar wa nuron ge nur, dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Kowe kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng, mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam.
paling saat ini dunia sing darah Islam cara-cara nembe Korea Utara, Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang itu pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jadi Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Terus itu pangeran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa, bank syariah ya, meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa, syariah, sistem apa, syariah. Karena tetap ono beda nih. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, apa harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu loh direktur bank muamalah di Jogja, yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya Pak? Meskipun belum lunas, meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai 110 juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil ya Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah, namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal BO misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah seperti itu. Jadi emang tapi ya terus selalu ada yang provokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun, berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkai itu. Makanya nggak akan melangkai itu. Dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu, nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujug-ujug di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang-orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi. Tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Kudune santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amusnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok orang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok mulai rusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku.
Paham yo. Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnen, waktu amusnya ini yakfi arba, itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu to'ama arba'atin, itu kan ribet kan? Bisa kutus pura pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu bira-bira makhluk bikudu hingga kelan tekani sira walam yaqolan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li amrika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco, anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua ape metu opo. Sirati opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai kan suhune mulai cilik suhune. Fasaya tikal baring mulai cerita mujizat. Fasaya tika mau bakal teko kang sira al bairu untuk bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair masyhur ya kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu lah, kok tahu ya Rasulullah ada nggak yang cerita ini sing cerita untamu. Dari jenenge fasaya tikal ba'ir bidima mikayas tajir wadobulan hibat dob wal huzala tulan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala, karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri ketasi Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal huzalah. Nah, yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani nyekseni podop lan ghazala la kamaring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibulan
zib. Sangka kata zibun apa? Serigala. Wa dzibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabi ne panjenengan angkoripin sange wektu sing parek. Wa marka buka te tumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustakun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril utai Jibril sawus wa Jibril utai Jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kamane Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumat no sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Untuk Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit nggak ada yang kenal kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Itu jenenge apa? Warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man diskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazilu, wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man diskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget diuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoknya bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Munsitun lisimai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyah iklan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba, napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun barak. Wa anta te sira lahu maring Allah, wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun an kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurum do mlayu dulur rodok kowe tenang ae, kabeh malaikat kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Manan darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa ya Allah iku azimun iku agung. Kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula.
Falam maroat monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimatu, roat sapa Halimatu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala jenenge saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah bi iklan gawa Nabi masruratan halis seneng banget ilal atlali maring rumah maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madkhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinil apa? Orisinil. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqami lan anake maqam Ibrahim war rukni lan rukun manen ruknul bait ngene iku makom rukun iku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad napa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad wong nak derene napa rukun wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram afil yaqadati ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur. Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah. Wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lagu mare Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal hulam he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yanzilu bakal tumurun sapa Jibril. Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinil. Bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali sehingga nasa iki dukun muni ngerti alam gaib bohong napa? Bohong. Wonten nate tiang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak. Ya takoke dene butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal kaya ngomong rono. Pak dukun alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene.
To sapa eseran duwe kok apa? Alpat. Jajal kira percaya dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Engko tetep ae dijawab apa? Dijawab. Tau Pak kula pengen dibojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misalnya nomor iku tenan nak ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong dia apa? Gede. Wis ora masuk akal kabeh dukune rasa iki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Nah, tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun itu fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali paham geleng-geleng ya jadi saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus uripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses dukun kok parfuman dasinan wis ora ngandel wong ora ngandel dadi ini yo gaya ora adus rambutnya gondrong foto jaga image nah misalnya dukun terus apa dasinan terus amen WA kan wong ora ngandel napa nek rokok ngelinting terus ning ngisor apa kali terus rono nek iso diakses enggak semua orang bisa ke sana harus lewat jalan setapak kesana kan sakral padahal itu pencitraan itu gaya-gayaan ndak gaya-gayaan ndak saya serono sekarang kita ngerti wa ma tadri nafsum madza taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menapa? Absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ribet. Ya tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ono sing liwat bodoh nih liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ono wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kata mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet. Santri ruwet umur wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil bar tibane bar tak wacana awas nek maca cek krodal gradul gak paham pokoke maca iki bar tak wacana iki kudune senenge Nabi tambah semua cewek bebek nangis kok paham jebule pliliben no ya benar tak terangno iki ra paham kebangetan no waman te sapa da ya rupane man alladhi rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi gebak kemanane bisa meliput secara detail mak ing perkara gebak apa meliput secara detail kiye kuna nak manani gebak mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan minatafdili saking keutamaan maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa iku?
Dadi males oh. Terus kaya ana unsur taring wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu sak wedi to. Wis ana unsur taringe, ana lomboke, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah, sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar, seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an durra yasqutu min dzalikal kalam, itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoni, ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nak kowe wis maca khusuk sing bebo anteng kok. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri oh. Mane wis khusuk santen karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus oh. Terus rapopo gak paham astagfirullah. Serapo gawok masyaallah. Padahal ora jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kowe eling pangeran. Nyeling pengiran dhewe anak ya kena ledul ndak kondo nyeling wae ora usah ribet to. Ora usah ribet. Ya nek eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir napa ribet. Lawaan ba'di wasfi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai, apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi, itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya syafaatnya diberikan ke kita sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunya swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umat sira jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono napa? Wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Ini itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Ini apa wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul matikhil mutin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah. Ada apa? Sya'aratu Rasulillah. Ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah ketune itu hilang. Ketu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah. Ada rambutnya Rasul itu hilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kependelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi pun didelok. Ya jal rambutem. Paham ya? Ning tukang potong bar dobong yakin. Tapi berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sekabundut itu bisa mendatangkan rezeki. Gue Sunan Bonang ya kalah. Gue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Gue urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wes ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu Turki itu kaya. Ya, sebenarnya rambut temu nasi pipi ya saya takut.
Paling rambutem malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis niku iku paling nasib pemilu berhadapan-hadapan mbek rambutem sedhewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngono. Dadi ning masar mau geger mbek kritinge dhewe. Bocah wis elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untukmu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yaqsuru itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Pemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtud duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada pemuji dewe, jebule kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan? Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi ku uang Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal ngawur. Ya bener tenan, tapi orang ngono dul tuh bocah goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, ketua RW kan gak keren, no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang mutu, wah Nabi Muhammad itu hebat, tau ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tau ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, sapa? Maling pitik. Ya ora babak le dul-dul. Kabeh ku ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora ngger wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat iku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama, saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Mangsa mong salat suwengi ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama ya kan. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialite Syekh Abdul Qadir Jilani mbah mun ngijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ngijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Syekh Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan As-Sadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu nak njaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau njaluk ngene, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong ya Allah kalau kepengen jadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite ngirung puasa, wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas.
Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih ngrumat cah yatim 1000. Nek Allah kepen nyembadani donga harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Dadi nek donga iku aja detail. Apa? Aja detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Kemudian dungu ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal, nah Allah nuruti, itu berarti gawe panitia se, tarian se, nota panggung panitia tukaran se, mau demi nuruti dungu yang jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, ya. Donga sing umum-umum ae suwe Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing di ora ro. Wes, wong ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya ora usah ribet ditampa wae no. Tampa wae. Ya, jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya, Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknanya saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Ternyata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Ya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali, paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin, karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam, enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya siapa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima uang sing angkat waktu cilik ora kuat, kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu uang sing kuat, ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Soleh, iramadatil aimat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gede dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru, seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Salah. Bahasa halus wis tak berhalus kita ora. Lu sani sore ndak potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa? Fisik. Ya iku namane kejadiane, wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil afdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih, wong Arab muni askahum, apa? Kalau terlalu berhidayat, wong muni apa? Ahdahum, apa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis, apa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska, apa? Aska dan seterusnya.
Karena ono apa khuluquhu tindak lampai nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuan jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham-paham ya. Budi pekerti, bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Dadi al-ghufrana tetep khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana sing maca al-ghufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri, napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah tapi ya boleh saja langsung bawa coba kullu bid'atin tapi kira usah debat kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok mesti nero nak rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufranu. Nak baca wasimatu al-hufrana wasimatu wa kana simatuhu al-hufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok ndak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya gak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya gak perlu datang atau kejahatan ambil istri ya gak perlu datang. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting atau ekonomi itu sing sering ya iku lah sing daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ge sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ge sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya sae daripada melek rawani ke ora duwe aktivitas turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan kemiskinan Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi gak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Tidak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan.
Mau sing kiai biasa kok sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wa ya'fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak Allah taala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku bi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syurah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka berarti lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Kok gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tenak gak no kopi kue, iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Aku kayak waras, nah semuanya makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih. Nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cumalah dikembang, apa? Ya jelas gitu. Jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun dighadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngedikan kowe menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahul. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kalau orang kajian, menang-menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Mau yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot lahut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima.
Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, itu kali itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya, apa? Saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau apa? Kalau ngendikan ilmu, bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyak wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bar ngaji ayo kena. Ya hal seperti itu yang wong awam kadang ndak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul, apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Kan lucu, kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya ora kayak Nabi. Ya. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ningali sapa man ing kanjeng Nabi badihatan kelan spontan haba mengko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja mengko mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana wa qaulul haq ana iku murun pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisyan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayani. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Mante sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man ana usapne wajah Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana sapa Nabi bi ghammazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin lan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajhahu mongko kaya-kaya sak wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikane sapa Nabi annasa ing manusa faka'an yajnuna mongko kaya-kaya manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannata ini apa dan mingkalami sanging dawuh Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Sekaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Nah, wong mbok omongi kowe kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, lu cek eling aku to kowe. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mithli habbil ghamam kaya sepadane biji-biji sing indah sing wis pokoke ngoten niki makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama durru kaya-kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Aku kan ababmu sing jatuh, ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa distancing. Iku ten wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib ae iku. Tangi turu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddasa lan nalikane ngendikan sapa Nabi fakanal miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miyas sapa misik min fihi saking lesane Nabi. Santai iku lho ja'afu karo aitu fa kamarartu bifika ini fika fen mereka maknane ngendik apa tutut mulut itu
min fihi saking mulute Kanjeng Nabi. Ya kan misalnya ja'afu Zaidin ra'aitu fa Zaidin marartu bi fi Zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mime ilang apa bocah ora paham malah min huruf jar fi huruf jar iki piye karepe musannaf ya karepmu dhewe piye malah takok musannaf mesti goblok kowe kok musannaf elok-elokno ya ana sing takok ngono piye Gus min huruf jar fi huruf jar maksude piye lah maksud tem takok iku ya piye ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsah nak mime dibuang dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu bi fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute Kanjeng Nabi dong awas kena muni fi huruf jar sini waris sini waris wa idza marra lan kali liwatan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mongko den kinauri minti bisa ngene nabi apa ana sak temene Kanjeng Nabi kot marra teman-teman liwat sapa nabi fi ing dalem torik di misalnya nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masa nabi serono wong ngerti wah iki nabi bar liwat kene buktine wangi ya koyo kowe tapi wali aneh paham sekali kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti wah kan koyo ngono jadi wali aneh cuma apa wali aneh wa idza jalasa lan arkane pinarak sapa nabi fi majlis ing dalam siji tempat baqiya mongko ijak apa tibu wangine nabi fi ing dalam majlis ayaman gambira-pira dina wa intahoya pasanan contoh saiki nabi wis ora ana jadi nabi kok pernah pinarak di sini itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi wis kok kowe cuma walian ya Pak kayak bar turu ning bantal wah orang berikutnya pasti ampun wah karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih cuma iki wali aneh wah nak kowe apa wali aneh nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari meskipun sekarang nabi sedang tidak di situ soal bariki maca tiba gak nangis kebangetan saya kan wis paham tuh paling enggak saat ini paham besok lali urusan liya kowe pas iki paham wa ijadulan den pedui menusangi nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ora ana sapa nabi kota toya bae teman-teman nganggo wangian sapa nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi wa idza masanal kana lumaku sapa nabi bin ashabi antarane pira-pira sahabate nabi fakanahu mongko kaya-kaya satune nabi wa alqamaru rembulan benan nuju mizhur antarane lintang-lintang sing padang nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan wa idza banan kana madhep sapa nabi lelan ing dalem wektu bengi fakanan nasa mongko kaya-kaya satune manusa minuri sangin nabi fi awan zuhur ing dalem wektu zuhur masyhur Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu ini nyeluk ya Rasulullah sini iku kena goleki barang lah anak kowe sing teko tambah peteng kabeh apa jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narihil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi angin sing sumilir cara coba keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir pokoknya nyaman indah wa kana lan sapa Nabi yarfuqu wala sapa Nabi bil yatim lan cah yatim wal armanati lan kelan janda Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda kala dawuh sapa ba'du wasifi sebagian wong sing nyifati Nabi dawuh maro itu orang ningali sapa ingsun ming dilimatin saking rambutnya tenan limah ujung rambut wong Arab nak deren apa limah sauda akang irang fi khullatin dalam pakaian hamro akang abang ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah kadang pakai untuk menunjukkan kalau itu tidak haram tentu seringnya putih tapi ya pernah pakai apa merah pernah pakai hitam tapi pernah loh ya Pak pernah untuk menunjukkan jaiz untuk menunjukkan bahwa itu boleh tapi tentu aksarunya adalah pakai putih ahsana kang lebih bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wakila lan tidhawono libadi manis sebagian ulama atau sebagian wong kana wajhul qamar berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan ada orang komentar begitu faqala maqadaw sabadum gak bal adwa'u minal qamar bahkan lebih cerah ketimbang rembulan
Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan, masih diluruskan. Bal adwa'u minal qamar. Nah, kowe kan gak diomong nopo orang luruskan, orang ngono welek ngono kan mewaliane tok napa? Jadi ana wong komentar, ka'anna wajhul qamar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Iku cek dilurusno, bal adwa'u minal qamar, lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Nah, wong kowe kan walen, iki elek, ora elek. Nak kowe kan ngono, iku ora elek banget. Wong ribet kan waliane to, nak wong kan waliane apa? Aku tahu dibodoni wong iku, dilurusno. Nak kowe kan ora trimo tahu bolak-balik. Jadi orang kalau sadung keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Lah Nabi gak wong nyifati Nabi itu seakan-akan rembulan. Itu dikelirokno, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya? Jadi idza lam yakun nalikane orang alang-alangi binahu ana ing arep Nabi apa alwamu mendung. Qad khasya teman-teman ngliputi ring Nabi apa jalalu keagungan. Wa tahalan dadi sempurna ilahi maring Nabi apa kamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantaha itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jadi wantaha ilaihil kamal. Nah, gue kan gak nilainya itu 10, gue papat telu. Ana sing muni telu ora campur lurus tengah. Ayune sepiro? Papat. Oh, ora telu ya kan. Tidur terus apa? Tidur terus. Ya mestinya kan apal Quran iku lanya, sing lali iku 3 ayat. Iki ora sing eling 4 ayat. Liyane apa? Lali. Ini dhisik masyhur totoane Mbak Arwani Mbak Wahab totoan apik. Aku maca Quran guri sampai 3. Dhewe kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak juz salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Wah yo ekstrem kan? Lewani, namanya tak jajal loh. Malah salah separuh. Dulu itu totoannya ya cerita-cerita dulu Mbak Arwani bahwa itu gitu dari songko sak juz masalah loro dinaikkan 5 juz sampai sak Quran masalah loro. Ya salah ini gue syarat kemenusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Nak ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya juz 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti juz 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tu marohutan, ada yang min haitsu syi'tu ma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah nak gue? Apa meneh nek wis muni wa tawaso bis sabri waduh. Ngarepe wati ini gurine kok welas ya. Wati dewas itu guri-guri kok watawa sofil. Lagi ini sudah dimakmum kan bingung ah sak uni-unimu. Semoga-moga pangeran maklumi sedungane semoga-moga pangeran maklumi. Juga le maca Yasin suwaya fa idahum jamul ladina muhdurun fa idahum qamidun. Jare sing kok guri wah balik nang. Mangane kapan bolak-balik kan. Wahai faidahum jami'ul ladina mudorin cek faidahum ya akhirnya balen ya khasratan alal ibad. Aduh ribet napa ribet idza rodana likane fayak jizul lisadul balighi qala ba'du wasifi sebagian nyifati nabi sangka kata ba'du wasifina napa ba'du wasifina karena mudhaf nunnya dibuang terus wasifihi mudhaf pada dhamir maro itu ora ningali ingsun qabla ustri nabi wala ba'du mislas pada nabi fajizu mongko apa sapa lisanul balighi lisane wong sing nemen-nemeni sing ahli balaghah pun enggak akan mampu nyifati kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah idza rodana nek ngarepno sapa al baligh ayusia ento ngitung sapa baligh fatlahu ing kelebihane nabi orang yang ahli balaghah pun enggak akan mampu menghitung kelebihane kanjeng nabi saking banyaknya saking sempurnanya. Fa subhanaman mongko kelawan mau suci zat khassa kang nertemtokno sapa man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur al asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan ngisrono sapa Allah bi iklan Nabi ila qabi kausaini maring jarak mu sak jengkal wong kuno maknane asline kausaini iku 2 busur ini panah itu kan gini kan ini ada busur ini ada busur nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini no? Ya ini kan mini panah kan panah ini kan ada apa
ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausain. Tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausainnya, sangat dekat. Paham ya, jadi rasa di mana nih pokoknya Allah mengisrakan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa? Ila qabi kausain. Fakana qaba kausaini au adna. Nah istilah Quran apa? Fakana qaba kausaini au adna. Fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Au adna atau lebih dekat. Ya, au adna atau lebih dekat. Dari kata daniun berhubung nakis, afal tafsirnya apa? Adna azka ahda ya. Wa ayatan watna sapa Allah ing kanjeng Nabi bil mukjizat lan pira-pira mukjizat alati kang latus kang ora iso dene itu ngopo mukjizat. Wa wafahu ono sing wa wafahu kula apale wa wafahu. Apa? Ah iku keliru Kang sing wa wafahu ganti wa wafahu ya. Sing apalan kula wa wafahu kula mergo apal. Mak kowe ra apal dadi enak malah. Roe wa wafahu ya melok wa wafahu. Aufa ya roh wa wafa ya roh aman napa? Aman. Beda-bedane wong kowe wafa ya ora iskal, aufa ya ora iskal. Wong iskal iku kudu roh, nek ora roh kan iskal piye? Barokah wae wong ora roh iku barokah. Penak napa? Penak. Wa aufahu song kata aufa yufi ifaan kados au ada yu itu iadan wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi. Tapi misalnya naskah wa wafa iso dipeksa wazane faala tapi teng masuk akal aufa napa aufa tapi iso dipeksa wa wafa lan nepati sapa Allah tapi sing gampang ya wa aufa napa aufa wa afalan nepati sapa wa ing nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bima kelan perkara ya jilu kang agung apa ayustaksa yen to den hitung apa ma. Nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung, maksudnya ora iso dihitung. Kaya istilah Habib Ali Al-Habsyi jalla ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung, maknane ora iso dihitung. Paham nggih? Wa atalan paring sapa Allah ing kanjeng Nabi khamsan ing 5 lam yu'tihinna kang ora paring sapa Allah hinna ing khamsan ahadan ing suci qabla sedurunge Nabi. Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.